Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, selamat datang di channel YouTube saya, Global Civilization Forum. Channel ini menghadirkan bingkai pemikiran teosentris dalam memaknai dan menyikapi pemikiran filsafat, ilmiah, dan praktis sebagai upaya ikut membangun peradaban global yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan dalam kebinekaan. Dalam video kali ini, saya akan mengupas politik rasional yang didasarkan pada teosentris demokrasi dalam menyikapi suatu peristiwa komedi politik. Peristiwa pesaing politik dalam suatu kontestan pemilihan presiden yang berakhir dengan pengangkatan pesaing kalah sebagai menteri menginspirasi sohib saya Dr. Billy Nasution, akademisi dari Universitas Riau, mendefinisikan politisi sebagai berikut. Politisi adalah orang yang berhasrat mencapai tujuan tertentu yang dengan teliti mempertimbangkan alat alternatif untuk mencapai tujuan dan kemudian memilih yang paling menguntungkan dipandang dari pengorbanan dan hasilnya. Inilah politik rasional menurutnya. Pemikirannya ini mendapat respon yang cukup gegap gempita dari kalangan yang sebagian besar kelihatannya juga para akademisi. Mereka sangat sepakat dengan ide tentang penggambaran karakter politis rasional sebagaimana dinyatakan dalam definisi tersebut. Dan sebagaimana halnya Dr. Billy Nasution, mereka juga menganggap para pendukung yang ditinggalkan atau dikhianati oleh politisi rasional ini sebagai pelaku politik emosional. Sebagai suatu pendapat, definisi tersebut tentu sah-sah saja. Barangkali hal ini disebabkan oleh kekecewaan sang penulis terhadap perilaku negatif kebanyakan politisi. Atau barangkali juga merupakan sebuah sindiran terhadap keberadaan dan dalam tanda petik rasionalitas politisi yang tidak dibutuhkan dalam kehidupan bernegara. Ide dasar atau premis yang terkandung dalam definisi tersebut sangat jelas melabel politisi secara general sebagai aktor yang berpikir pragmatis belaka tanpa panduan etik. Dengan demikian, istilah politisi dalam konteks ini secara nature, paradoks, dan tidak relevan dengan alasan dan tujuan dibangunnya suatu sistem politik demokrasi. Sebagai instrumen untuk mewakili kepentingan para partisipan dalam menjalankan roda sistem politik, politisi diharapkan dapat memainkan peran yang bersifat desolen bagi terwujudnya praktek politik yang sehat dan rasional. Perilaku politik berdasarkan dorongan kepentingan pribadi belaka justru dengan sendirinya membuatnya menjadi sosok yang irasional. Kehadirannya hanya akan menjadi batu sandungan yang tidak diperlukan dalam sistem politik. Kemudian, rasionalitas pendukungnya sudah pasti akan menggilas dalam tanda petik dan meninggalkan sang politisi tersebut sehingga membuatnya kehilangan basis dukungan politik. Dengan kata lain, terlepas dari maksud terselubung terkandung di dalamnya, pendefinisian di atas secara lahiriah mengandung contradiction in terms antara fungsi politisi dengan hakikat tujuan mulia kehidupan bernegara dalam bingkai demokrasi. Kalau kita perhatikan dua arus utama sistem politik, yaitu monarki dan demokrasi, keduanya dilandasi oleh prinsip etik sebagai panduan moral dalam pengelolaan dan pengoperasian kehidupan bernegara. Tujuannya adalah untuk menjaga akhlak politik dan mempertahankan harapan rakyat bagi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan. Penyimpangan dari prinsip etik ini niscaya menyebabkan pelakunya mendapatkan sanksi moral, sanksi politik, dan bahkan sanksi hukum. Dalam sistem monarki atau kerajaan, meskipun tidak ada partisipasi politik rakyat karena raja punya otoritas penuh dalam membuat kebijakan publik, prinsip etik politik tetap ada sebagaimana yang diungkapkan dalam peribahasa sebagai berikut. Raja alim, raja disembah, raja lalim, raja disanggah.
Prinsip etik ini berfungsi sebagai panduan untuk mempertahankan loyalitas rakyat kepada sang raja. Kekuasaan sang raja hanya berarti bila mana ia selalu berpegang pada amanah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, prinsip etik ini berfungsi pula sebagai landasan bagi rakyat untuk melakukan pembangkangan terhadap tindakan atau perlakuan sewenang-wenang sang raja. Demikian pula dalam sistem politik demokrasi. Prinsip etik politik di sini berfungsi sebagai panduan dan benteng moral untuk menjaga selalu harapan atau aspirasi partisipan politik. Politisi hendaknya selalu bisa memberikan pemikiran dan tindakan konstruktif bagi peningkatan kualitas kehidupan bernegara. Salah satu upaya penting untuk memastikan dan mewujudkan semua hal tersebut adalah dengan mengaktifkan mekanisme kritik terhadap kekuasaan. Lokomotif dari mekanisme kritik itu biasanya berada di tangan para pesaing penguasa incumbent. Posisi sebagai lokomotif tersebut mestinya dipertahankan sedemikian rupa agar dinamo dan mesin politik demokrasi tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian selalu ada hope di tengah masyarakat bagi terwujudnya perbaikan dan penyempurnaan terhadap kelemahan kebijakan serta koreksi terhadap berbagai kekeliruan. Namun apabila lokomotif akhirnya berakhir menjadi gerbong, maka sebenarnya ini merupakan suatu anomali politik yang sangat menggelikan. Kenyataan ini telah merubah politik of hope menjadi politik of comedy. Kalau sudah begini kejadiannya, maka para partisipan politik atau pendukung sebelumnya pasti akan menyikapi hal tersebut melalui berbagai ekspresi yang dipengaruhi oleh sudut pandang mereka dalam memaknai politik. Dalam tradisi demokrasi liberal, komedi politik tersebut biasanya disikapi secara emosional dengan menjadikannya ajang having fun untuk mengolok-olok politisi terkait sebagai badut politik. Para pendukung yang dikhianati lazimnya mengekspresikan kekecewaannya melalui satir bahwa cara paling tepat untuk menghormati badut-badut politik adalah dengan memberikannya long-standing applause sambil mentertawakannya. Bagi mereka logiknya memang demikian, karena tidak ada yang lebih pantas diberikan kepada para badut selain dari tertawaan penonton. Namun dalam demokrasi yang berbasiskan agama atau theocentric democracy, komedi politik tersebut disikapi sebagai ujian berupa musibah yang mesti dipulangkan kepada Sang Pencipta yang Maha Bijaksana. Tidak perlu ada kekecewaan karena tugas kita hanyalah ikhtiar untuk mencari pemimpin yang lebih baik berdasarkan beberapa pertimbangan kriteria. Hasilnya serahkan saja pada Tuhan. Jangan pernah bergantung pada makhluk. Apabila seseorang hanya berharap kepada Tuhan, maka insya Allah apapun hasilnya dia akan pasrah dan tenang karena itu sudah kehendaknya. Inilah wujud politik rasional dan politik of hope yang sesungguhnya. Harapan dan rasionalitas perpolitikan yang diletakkan dalam bingkai agama juga tergambar pada pemikiran para founding fathers Amerika. Thomas Jefferson, presiden ketiga dan sekaligus penulis konstitusi Amerika Serikat misalnya, mengatakan bahwa the representative government can succeed if voters are educated. That education must focus on building awareness of virtue, and the commitment to virtue is impossible without love and submission to a loving God. Dengan kata lain, Thomas Jefferson mengatakan bahwa sistem demokrasi atau pemerintah perwakilan hanya bisa berhasil bila mana rakyatnya atau para partisipannya sudah terdidik. Pendidikan tersebut mesti memfokuskan pada pembentukan akhlak atau budi pekerti yang mulia. Dan komitmen kepada akhlak yang mulia tersebut mustahil bisa terwujud tanpa cinta dan penyerahan diri pada Tuhan yang Maha Pengasih.
Sekian, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share.